Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari pada pagi hari ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita memulai pagi kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, lebih dari nafasku. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama.
kita mau angkat satu pujian. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Terima kasih ya Bapa untuk hari baru yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hingga saat ini kami bisa ada semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Hingga tiba saatnya kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada pagi hari ini ya Bapa, supaya firman-Mu yang terus menguatkan setiap kehidupan kami, firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak melangkah ke jalan yang salah ya Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, kami juga siap mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang terbaik Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, atas setiap doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus dalam doa pagi kita dan mengucap syukur. Mari kita buka Alkitab kita sekarang, kita masuk di kitab Ezra pasal 1. Ya, ada 10 ayat, saya bacakan semua untuk kita.
Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan sekarang setelah orang Israel di Babel. Ini saya kasih tema adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat. Nah, saudaraku yang kekasih, apa sih sebenarnya Allah, pengertian Allah yang berdaulat? Allah yang berdaulat adalah Allah yang memiliki kebebasan tak terhingga untuk mengatur apapun, menggenapi rancangannya. Saudaraku yang kekasih, perlu loh kita sadari sebagai umat Tuhan bahwa Allah itu berdaulat. Jadi Allah berdaulat itu kalau mau dijelaskan secara terjemahan bebas, Allah yang melakukan segala sesuatu yang sesukanya. Ya, saya pertama kali untuk mendengar lagu Suka-Sukamu Tuhan itu rasanya agak terganggu ya. Karena saya pikir ada kesan kok semaunya Tuhan. Oh, baru tak sadar, iya ya. Tuhan mau semaunya apapun dia tetap sempurna. Kalau kita yang semaunya kita baru salah, karena kita memiliki aspek dosa dalam hidup kita. Tapi kalau suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, itu sempurna rupanya, saudara ya. Jadi untuk pertama kali saya agak terganjal ya mendengar lagu itu. Kok gini sih, kok suka-sukanya Tuhan? Seperti Tuhan sembrono. Oh enggak. Karena dari sisi apapun maunya Tuhan dikerjakan itu saudara kekasih selalu sempurna. Nah, saudara kan kekasih, di dalam Yeremia kan sudah bernubuat tentang ini. Dia berkata Tuhan itu kalau meruntuhkan satu bangsa, dia sempurna dalam tindakannya meruntuhkan. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi rancangan Allah. Itu Allah yang berdaulat. Dia mau meruntuhkan, dia mau membangun satu bangsa, dia mau membuang satu bangsa, dia mengembalikan satu bangsa. Dia berdaulat, nggak ada yang bisa protes. Dan tidak ada yang salah di situ. Kita yang tidak boleh seperti itu karena kita terbatas, karena kita dikuasai nature dosa. Kita yang nggak boleh suka-suka kita. Kita harus tunduk pada kehendak Allah yang bisa sesukanya. Karena sesuka-sukanya Allah itu tidak pernah salah.
Makanya kalau dari lagu lama bilang Yesus tidak pernah salah karena dia sempurna. Jadi kita saudara kekasih, sesuatu yang luar biasa. Kalau kemarin kita lihat Allah mengizinkan umatnya dibuang ke Babel karena akumulasi pelanggaran umatnya, akumulasi peringatan yang sudah diberi kepada mereka. Lah sekarang Allah yang berdaulat itu saudara bertindak memulihkan Israel. Dalam pemulihan Israel kembali ke Babel, saya melihat di situ Allah berdaulat. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saudara yang kekasih, yang pertama saya lihat kedaulatan Allah itu berarti berkaitan dengan kuasanya, kekuasaannya yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, dia berkuasa melakukan apapun. Saudara yang kekasih ya, dia berdaulat melakukan apapun. Nah, saya membagi 3 hal bagi kita di sini adalah ya, Allah berdaulat atau berkuasa untuk menggenapi firman-Nya secara akurat. Jadi kedaulatan Allah, dia Allah berdaulat karena memang dia Allah yang berkuasa dan dia sempurna dalam segala yang dilakukannya. Kita lihat di dalam Esra pasal 1 ayat 1 itu ada ya pernyataan, pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Ya, saudara yang kekasih, dia berdaulat saudara untuk menggenapi firman-Nya yang diucapkan. Ya, kedaulatan Allah itu dia berkuasa menggenapi firman-Nya secara akurat. Itulah sebabnya memang kalau ada orang yang mengaku nabi, ya saudara, itu harus diuji. Nabi apa sih? Karena kalau dulu memang selalu kita lihat di zaman raja-raja selalu ada nabi yang sejati, ada nabi yang palsu. Kalau nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan, itu akan menunjukkan Allah berdaulat, berkuasa menggenapi firman yang diucapkannya. Jadi sesuai dengan firman yang diucapkannya. Ini mengacu ke Yeremia pasal 25 ayat 11-12 bahwa Allah waktu itu ya berfirman melalui Yeremia bahwa Babel itu juga akan diperhamba oleh raja-raja yang lain. Ya, Babel itu akan diperhamba oleh raja-raja yang lain. Dan itu rupanya cara Tuhan, dalam kedaulatannya cara Tuhan ya untuk mengatur pemulihan orang Israel nanti. Jadi kedaulatan Allah ditunjukkan untuk memulihkan umatnya loh. Jadi waktu itu Yeremia bilang kalau lewat 70 tahun baru Allah kembalikan mereka ke Babel. Dan cara pengembaliannya ini ditunjukkan dengan kedaulatan Allah dalam pergantian raja-raja di bangsa yang bukan umat pilihannya. Jadi jangan kita pikir Tuhan cuma berdaulat atas orang Israel, tapi Tuhan berdaulat atas seluruh dunia. Tuhan berdaulat atas pergantian raja-raja di dunia. Itu untuk menggenapi firman-Nya. Jadi Tuhan berkuasa mengontrol sejarah dunia ini untuk menggenapi firman-Nya. Bagaimana itu kita lihat? Iya, waktu itu kan Nebukadnezar berkuasa dan dia menawan orang Israel ke Babel. Tapi kita lihat ketika Yeremia bernubuat, tapi jauh-jauh kan Allah sudah berfirman melalui Yeremia. Nanti setelah 70 tahun mereka kembali. Caranya apa? Caranya di situ terjadi pergantian penguasa, bahwa Babel akan tunduk. Dia juga akan diperhamba oleh raja-raja lain. Katanya di Yeremia 25, 11, 12 sampai 14. Nah, rupanya Kores mengalahkan kerajaan Media Persia, mengalahkan kerajaan Babel. Begitulah Allah yang berdaulat mengatur sejarah untuk menggenapi firman-Nya secara akurat. Nah, saudara kekasih, Allah berdaulat untuk menggenapi firman-Nya secara akurat, termasuk melibatkan raja-raja di dunia. Jadi, saudara, ya, atau lebih tepatnya poin 1 saya bilang, saudara, Allah berdaulat atas segala penguasa dunia ini untuk menggenapi firman-Nya. Allah berdaulat atas segala penguasa di bumi ini untuk menggenapi firman-Nya. Pergantian raja demi raja, Allah ada di situ. Makanya kita kan gini, kalau kita lihat ke Roma 13, itu atas semua, termasuk atas pemimpin bangsa kita. Jangan bilang Allah tidak turut kerja di situ. Allah ikut kerja di situ.
Seluruh bumi ini dalam kontrolnya Allah yang berdaulat. Jadi waktu Babel dikalahkan Media Persia, di situ ada rancangan Allah. Makanya apa sih yang kita mau tunjukkan di hadapan Tuhan? Lebih baik kita tunduk kepada Allah yang berdaulat. Karena dia mengatur segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu. Saudara kekasih, ini yang pertama. Jadi Allah kalau mau menggenapi firman-Nya, semua hal pun tunduk, termasuk raja-raja lain. Sebagaimana sudah dinubuatkan oleh Yeremia. Jadi benar, Media Persia, saya nggak akan menjelaskan semua sejarah itu. Itu kalau orang belajar introduksi perjanjian baru, itu diajarkan secara tuntas. Ya, jadi latar belakang politik ke perjanjian baru itu, ini termasuk dari sini nanti. Bagaimana Babel dikalahkan Media Persia, dan di situ ternyata itu Allah sedang membuktikan kedaulatannya, menggenapi firman-Nya melalui Yeremia. Nah, karena Yeremia nabi yang benar, semua nubuatan itu akurat. Saya ingat di Wahyu 21 ayat 5 dibilang, kan di pasal 1 Wahyu bilang, berbahagialah orang yang mempelajari, yang membaca kitab nubuatan ini. Lalu itu pasal 1. Lalu di pasal 21 dibilang, segala perkataan nubuatan ini akurat dan benar. Jadi bukan cuma benar tapi waktunya jadi relatif, enggak. Akurat dan benar berarti dia akurat segi waktu penggenapan. Jadi bukan cuma benar lalu tidak akurat, benar dan tepat. Itu di Wahyu 21 ayat 5. Jadi Yeremia benar-benar nabi, karena kalau dia bilang 70 tahun, 70 tahun. Kalau seorang nabi Tuhan suruh berfirman tidak berkaitan dengan waktu, ya berfirman aja, sampaikan aja firman Allah tanpa waktu. Jangan terlalu lancang dengan waktu. Karena kalau kita berani menyampaikan waktu, misalnya 3 tahun lagi kamu punya anak, itu harus 3 tahun lagi loh. Kalau itu dari Tuhan. Jadi harus akurat. Karena Allah tidak asal ngomong seperti manusia. Dia sangat berdaulat atas firman-Nya. Dia berdaulat atas semua raja untuk menggenapi firman-Nya. Tunduk itu pertukaran raja. Di zaman dulu itu tunduk kepada rancangan Allah. Jadi rupanya begitu Allah menggenapi firman-Nya dengan cara membuat Media Persia mengalahkan Babel, dan Kores adalah raja Persia, raja negeri Persia, dibilang begitu. Nah, saudara kekasih, itu poin 1 yang kita lihat di sini. Kemudian kita lihat Allah berdaulat. Nah, kalau tadi atas pertukaran raja-raja untuk menggenapi firman. Nah, sekarang yang saya lihat adalah Allah berdaulat atas Kores, sehingga Kores itu melaksanakan semua yang Allah firmankan. Kita lihat di ayat 2, dia membuat perintah seperti yang Tuhan mau. Saudara yang kekasih, jadi Allah berdaulat atas Kores yang mungkin bagi kita, oh bukan orang percaya. Tapi bagaimana Kores bisa mengenal Allah? Karena Allah yang diperkenalkan oleh Kores di sini, Allahnya Israel dalam huruf besar. Nah, itu ada kaitannya dengan Daniel pasal 6. Bagaimana Daniel di Babel waktu itu, ya, menjadi tokoh iman yang sampai mau dilempar ke gua singa. Dan itu kan kita lihat di Daniel pasal 6, mendatangkan apa ini ya bahasanya orang apa ya, transformasi. Karena waktu itu si Kores jadi mengenal Allah, dan Kores bilang tidak ada orang yang, ya, jadi saya tidak ada si urutan belas apa ini setelah kejadian pasal 6. Mungkin butuh penyelidikan termasuk saya, tapi saya mengkaitkan ke situ karena di ayat 2 dibilang begini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Itu kata Tuhan Allah semesta langit. Itu Kores sedang berbicara tentang Tuhan Allahnya orang Israel. Kapan dia mengenalnya? Ya, kalau saya lihat sejarah tepatnya ya melalui Daniel pasal 6. Kalau Daniel pasal 3 itu kan Nebukadnezar, waktu Sadrak Mesak Abednego dilempar ke api. Tapi kalau Daniel pasal 6 itu sudah Media Persia, saudara kekasih. Dan itu peranan Daniel waktu itu di pembuangan.
Nah saudaraku, ya, dan ini dia kita lihat setelah Kores memerintah, Allah berkuasa atas Kores loh. Bangun kembali rumah Allah. Jadi Allah berkuasa atas Kores untuk membangun rumah Allah kembali di Yerusalem untuk pemulihan umatnya. Kalau gini-gini umat Tuhan itu kurang apa ya? Benarlah kalau saya pikir Tuhan berkata, kamu umat kesayanganku, biji mataku. Ya, maka muncul laguku berharga di matamu. Ya karena memang iya loh. Sampai Kores aja tunduk untuk mengerjakan tugas dari Allah. Tugas apa? Pemulihan umatnya, umat pilihannya. Umat pilihan Allah itu begitu disokong oleh Tuhan. Termasuk kita umat pilihan Allah di perjanjian baru. Kalau kita kurang mengucap syukur, banyak hal yang Allah buat tunduk untuk kebaikan kita. Banyak orang yang menjadi tunduk untuk kebaikan umatnya. Kalau kita lihat itu kan, beri izin. Kalau versinya Nehemia, Kores beri izin. Izin membangun rumah Allah, izin membangun Yerusalem, keluar. Itu kedaulatan Allah di Kores. Kores memerintahkan izin. Ya, memberikan izin, bukan cuma izin pulang. Karena kalau kita lihat nanti kitab Nehemia, banyak bangsa-bangsa lain yang tidak suka Yerusalem dan rumah Allah dibangun kembali. Nah saudara kekasih, tapi Allah berdaulat memberikan izin melalui raja siapapun. Kadangkala kita begitu takut sebagai gereja Tuhan dengan penguasa tertentu. Kalau saja kita lihat ini, yang penting kita berdoa mendekat kepada Tuhan seperti Daniel tidak mau ditawar-tawar jam doanya. Maka Allah membuktikan kuasanya. Yes. Karena masih ada sisa yang terus mencari Tuhan. Daniel dan grupnya. Begitu juga imam-imam yang lain. Menarik sekali, Daniel sangat berperan di Babel. Jangan pikir moro-moro, ya Tuhan memulihkan berdaulat, tidak ada sisa yang terus setia dan mencarinya. Allah membela umatnya sehingga Kores memberi perintah. Bahkan dia memberi perintah, ayo siapa yang mau pulang. Ya karena sudah sesuai firman Allah tadi. Siapa yang mau pulang, silahkan pulang ya ke Yerusalem untuk membangun rumah Allah. Saya sangat tertarik. Aku diberi, Tuhan semesta alam menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah saudara aku yang kekasih, ini kadang yang para hamba Tuhan bilang ini berkat burung gagak katanya. Tapi ya terserahlah menggunakan istilah itu. Ini kan bukan rajanya orang Israel, bukan rajanya orang Yehuda. Siapa dia kok mau mendirikan rumah Allah? Ya karena dia tunduk pada kuasa Tuhan. Kores pun tunduk. Semua tunduk kepada kuasa Tuhan. Makanya bilang Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia sanggup mencipta, dia sanggup mengubah, dia sanggup merobohkan, dia sanggup memulihkan. Kita harus sadar akan kedaulatan Allah. Saudara kekasih, ini poin kedua. Dia berdaulat. Saya tertarik situ atas Kores, sehingga Kores, nah pertama memberi izin, memberi perintah untuk pulang, bahkan memberi persembahan untuk pembangunan rumah Allah, memberi perintah kepada orang di sekitar Israel yang bukan Israel agar memberi persembahan sukarela. Jadi untuk orang Israel yang sudah digerakkan hatinya pulang. Ya, kalau Allah berdaulat atas umatnya saya nggak bahas. Itu semestinya yes. Di ayat 5 memang bilang gini, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah. Nah ini saya nggak perlu bahas lagi. Tapi saya sangat tertarik bagaimana Allah berdaulat menggerakkan hatinya Koresi. Kalau di poin 1 saya, bagaimana Allah berdaulat mengatur pergantian raja di latar belakang politik saudara untuk menggenapi firman-Nya. Nebukadnezar harus tunduk takluk. Allah berdaulat memecat dia. Kita tahu bagaimana Nebukadnezar dipermalukan oleh Tuhan di kitab Daniel, nanti bisa kita lihat itu. Dia berdaulat itu ganti untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang setelah Kores terangkat, ini poin 2 saya. Allah berdaulat untuk menggerakkan Kores membangun kembali rumah Allah yang di dalamnya termasuk dia memberi perintah Israel yang mau pulang silakan pulang, tapi yang tidak tergerak ya nggak usah pulang. Tuhan nggak mau yang terpaksa.
Tuhan mau yang mengerti kehendaknya dan kuasanya. Siapa yang tergerak pulang, ayo pulang. Nah, lalu tergeraklah hati orang-orang Lewi, beberapa orang Lewi dan kepala-kepala orang Yehuda dan Benyamin. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Nah, dan ketiga juga itu kita lihat ya. Kores memberi perintah agar penduduk di sekitar orang Israel yang mau pulang ini memberi persembahan. Memberi persembahan ini wow, luar biasa. Apa sih yang tidak dilakukan oleh Tuhan bagi umat pilihannya? Kedaulatannya ditunjukkan untuk menyokong dan memulihkan umat pilihannya. Nah, yang terakhir yang menarik hati saya adalah Allah berdaulat menjaga ya milik pusaka umatnya untuk tidak benar-benar beralih jadi milik orang lain. Untuk sementara waktu memang hati saya sedih kalau baca ditawar ya bagaimana itu semua perkakas yang sudah dipersiapkan oleh Daud sedemikian rupa yang finalnya itu dilakukan oleh Salomo. Itu perkakas-perkakas yang ditaruh di bait Allah. Kemarin waktu kita lihat itu diangkut semua. Saya walaupun bukan orang Israel kok gini ya, paling tidak kan aspek kita dipermalukan. Kok bisa warisan kita yang begitu berharga milik pusaka yang ditaruh oleh Daud di situ dirampas oleh orang Babel. Tapi di zaman Kores kita lihat ternyata itu enggak tersentuh, enggak kepake, enggak ada yang hilang itu. Jadi begitu Tuhan jaga milik pusaka umatnya. Allah berkuasa, Allah berdaulat menjaga milik pusaka umatnya. Dan itu kembali utuh ke mereka. Di mana kita lihat itu saudara, ayat 7 dan 8. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar pembesar dari Yehuda. Jadi penyerahan dari Mitredat ke Sesbasar penguasa Yehuda untuk dibawa pulang semua perkakas dari rumah Allah. Saudara, itu ya termasuk untuk penyembahan di semua yang digunakan di tabernakelnya Daud. Saudara kekasih, itu ada jumlahnya di situ. Haleluya. Jadi rupanya untuk sementara terbawa untuk mendisiplin umatnya, tapi terjaga loh. Ini menarik hati saya. Saudara, sesuatu yang adalah milik kita Tuhan berkuasa kembalikan. Walaupun untuk seberapa lamanya itu diambil orang lain dalam kelancangan keangkuhan mereka dan seizin Tuhan. Makanya Tuhan berkuasa membuat kadang milik kita itu hilang. Tuhan berkuasa mengembalikan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Makanya lihat, ketika Tuhan mendisiplin umat kesayangannya, Dia tidak mendisiplin dengan kehilangan kasih-Nya langsung. Mana ada orang Israel yang ngurus semua perkakas rumah Allah ini aja, mempertahankan hidup aja sebagai orang buangan sukar. Tapi di balik layar Allah terus bekerja menjaga milik kesayangannya. Makanya jangan fokus dengan harta. Makanya itu kan termasuk harta, itu perkakas-perkakas emas. Di Ibrani pasal 11 bilang banyak umat-umat pilihan Allah itu rela kehilangan ini, kehilangan ini. Yang penting kita nggak kehilangan Tuhan. Kadang kita terlalu menjaga apa yang menjadi milik kita, sampai kita tidak menjadi saksi. Kita memakai cara-cara kita yang duniawi untuk mempertahankan yang menjadi, kita anggap ini milik saya, kita pertahankan. Biarkan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat mengatur dan menjaganya. Kalau betul itu memang milik kita. Kalau sesuatu yang nggak milik kita, jangan kita paksa. Itu tambah menyalahi firman Tuhan. Betapa terjaganya semua perkakas perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar ini. Rupanya itu ditaruh di kuil Allahnya Nebukadnezar, ya. Dan di zaman Kores itu dalam pengawasan Mitredat, gak disentuh, bisa kembali karena kuasa Tuhan. Saudara, inilah 3 kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi poinnya, saudara, supaya menjadi berkat bagi kita. Allah berkuasa mengatur pergantian raja-raja di dunia untuk menggenapi firman-Nya yang disampaikan oleh Yeremia. Allah berkuasa
atas hati Kores sebagai penguasa Persia waktu itu untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bayangkan itu, walaupun dia bukan Yehuda, bukan Israel, dia tunduk pada rancangan Allah membangun rumah Allah. Yang ketiga, Allah berkuasa menjaga milik pusaka umat Allah tidak tersentuh, walaupun sesaat waktu itu dirampas, dipindah tempatkan, tapi kembali utuh kepada umat kesayangannya. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa melakukan segala perkara. Tidak ada yang bisa ganggu buat dia. Itulah Allah yang berdaulat. Dia berkuasa melakukan apapun tanpa pertimbangan siapa-siapa, tanpa bisa dikomplain oleh siapa-siapa. Mari tunduk kepada Allah yang berkuasa. Jangan keakean komplain. Kita kadang kebanyakan komplain, kita lupa diri. Termasuk kalau Tuhan mengambil orang yang kau kasihi, jangan komplain. Tunduklah kepada Allah. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Tuhan atur masa bagi kami. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah, saya mau tunduk pada kedaulatanmu. Saya mau tunduk pada kuasamu. Saya tidak mau mengatur diriku sendiri, karena Engkau berdaulat atas hidupku. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Tuhan, gantilah musim pandemi dengan musim yang baru sesuai dengan kedaulatanmu. Hanya Engkau yang sanggup berkata musim pandemi berakhir. Nyatakan kedaulatanmu Tuhan. Maha Kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa. Andra berdoa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan, atur segala masa, segala masa. Allah Maha Kuasa. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa yang baik,
Oh Tuhan Yesus, setiap kehidupan kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau Allah yang berkuasa atas seluruhnya, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami ada saat ini Tuhan, kami percaya itu semua karena kuasa-Mu, karena kedaulatan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa, oh Tuhan, menghirup udara yang segar Tuhan. Itu suatu hal yang kami syukuri dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Bapa yang baik, dan bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Tuhan Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah kiranya Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan, kami benar-benar Tuhan hanya berseru, menyerahkan setiap apa yang kami rindukan dalam kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Engkau sanggup Tuhan, Engkau berdaulat untuk menggenapi firman-Mu. Oh Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan. Oh bahkan Tuhan atas raja-raja Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Oh Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Bahkan juga hati daripada setiap kami, termasuk Tuhan dari firman-Mu kami belajar Tuhan, hati Kores Engkau berdaulat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Bahkan Tuhan dari firman-Mu kami belajar juga Tuhan bahwa Tuhan berdaulat untuk menjaga milik pusaka bangsa Israel Bapa yang baik. Bahkan bertahan Tuhan semuanya karena kedaulatan-Mu Bapa yang baik. Bukan karena kehebatan orang Israel yang menjaga, tetapi karena kedaulatan-Mu yang luar biasa Tuhan yang menjaga milik pusaka bangsa Israel. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami semakin percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami semakin hari semakin menyerahkan diri ke hadapan-Mu Bapa yang baik. Tidak ada yang kami perlu takuti selain daripada Engkau Bapa yang baik, Allah yang berkuasa atas jiwa, tubuh, roh kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami Bapa yang baik. Terus urapi Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hamba-Mu Tuhan. Pakai secara luar biasa Tuhan, kemanapun hamba-Mu berada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pakai secara luar biasa dalam kehidupannya Bapa yang baik, kerinduannya. Biarlah Tuhan selalu menolong. Oh Tuhan Yesus, pelayanan yang dia kerjakan Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sukacita, damai sejahtera menjadi bagian hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan hamba-Mu Bapa yang baik terus Tuhan pakai Bapa. Terima kasih Bapa, berkati keluarga hamba-Mu. Oh Tuhan, kerinduan hamba-Mu Tuhan, setiap pekerjaan hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang berkarya atas hamba-Mu terus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pelayanan di tempat ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pelayanan di tempat ini Tuhan semakin hari semakin indah di hadapan-Mu Bapa yang baik. Biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Pelayanan di tempat ini Bapa, biarlah hanya nama-Mu saja yang kami muliakan, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap fasilitas yang ada di tempat ini semuanya Tuhan. Alat musik, sound system yang ada Tuhan, bahkan peralatan-peralatan yang live streaming yang kami pakai semuanya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, oh Tuhan, biarlah Tuhan semuanya Tuhan kami mau pakai untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan digembalakan di tempat ini Tuhan. Pertolongan-Mu nyata bagi setiap mereka Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan selalu yang mengcover setiap jemaat-jemaat-Mu Bapa yang baik, melindungi jemaat-jemaat-Mu Bapa yang baik. Engkau sumber kekuatan bagi mereka Bapa, sumber pengharapan bagi jemaat-jemaat-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya jemaat-jemaat-Mu Tuhan terus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka alami, apa yang mereka Tuhan kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pekerjaan jemaat-jemaat-Mu, setiap kerinduan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, semuanya Tuhan apa yang mereka gumulkan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan mereka Bapa yang baik. Kau memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, oh Tuhan Yesus,
setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan selalu dalam penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga khusus buat Ko Jerry Tuhan dalam masa pemulihannya Tuhan, terus selalu menolong. Biarlah Tuhan kami selalu berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat menyembuhkan Ko Jerry Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan turun atas kehidupan Ko Jerry Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus hanya Engkau satu-satunya pengharapan bagi kami semuanya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mukjizat-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami semua Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini, anak-anak pemuda-pemudi yang ada di tempat ini Tuhan, yang Tuhan percayakan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka semua Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan dalam pertolongan Allah terus Tuhan. Biarlah dalam masa kecil mereka, dalam masa muda mereka Tuhan, mereka semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan, semakin lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa yang baik. Biarlah kehidupan mereka Tuhan, lewat kehidupan mereka Tuhan, menjadi berkat, membawa sukacita bagi keluarga mereka Tuhan, bagi orang-orang di sekeliling mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan dalam masa muda, masa kecil mereka Tuhan, mereka lebih lagi Tuhan bahkan melayani Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah kiranya lewat jam-jam ibadah yang ada Tuhan, oh Tuhan, biarlah Tuhan semuanya Tuhan, kami menyerahkan ibadah raya 1, ibadah sekolah minggu, ibadah raya 2, ibadah pemuda-pemudi yang ada, ibadah kaum pria, kaum wanita yang ada Tuhan. Biarlah kiranya semua lewat ibadah-ibadah yang ada Tuhan, bahkan doa-doa pagi yang ada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah lewat ibadah yang ada Tuhan, kami semakin hari semakin lebih dekat lagi, lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa. Ketika kami menyerahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kami mau Tuhan semakin hari semakin hidup lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah lewat ibadah-ibadah yang ada Tuhan, oh Tuhan Yesus, kami oh Tuhan mendekatkan diri Tuhan kepada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang setia mengikuti ibadah doa pagi ini secara live streaming Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan mereka Tuhan juga yang selalu berharap kepada-Mu, yang selalu berseru kepada-Mu Tuhan. Engkau yang mendengarkan setiap pergumulan mereka, Engkau yang mendengarkan setiap apa yang mereka rindukan Bapa yang baik, yang mereka serukan kepada-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau sumber jawaban, Engkau sumber kekuatan bagi mereka, Engkau sumber segalanya bagi mereka Bapa yang baik. Biarlah Tuhan mereka semakin mengerti Tuhan, berharap selalu kepada-Mu Bapa yang baik. Engkau Tuhan jawab setiap pergumulan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Indonesia Tuhan berkemenangan di dalam Engkau Bapa yang baik. Setiap pemerintahan yang ada Tuhan, biarlah kiranya kami menyerahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan yang mempercayakan mereka memimpin bangsa kami Bapa yang baik, kami percaya Tuhan hikmat-Mu Tuhan turun atas mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan apa yang mereka kerjakan, mereka benar-benar Tuhan untuk melakukannya. Oh bagi Indonesia Tuhan menjadi lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap daerah yang ada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang selalu menyertai Tuhan setiap penduduk-penduduk yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Penyertaan-Mu nyata bagi bangsa kami Indonesia Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau jangkau Tuhan setiap jiwa-jiwa yang tidak terjangkau Tuhan. Oh biarlah kiranya Tuhan kami rindu Tuhan bahwa setiap di seluruh Indonesia ini Bapa yang baik, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau selalu menolong Indonesia Tuhan menjadi lebih indah lagi di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada, yang melayani Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka Tuhan tempatkan Tuhan untuk melayani Engkau Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan selalu memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu yang ada Bapa yang baik untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, berseru memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Oh Tuhan, bahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aktivitas kami satu hari ini Tuhan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu berdaulat atas kehidupan kami Bapa yang baik. Kami mau Tuhan Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya setiap harinya kami belajar Tuhan. Kami mau menggenapi firman-Mu, mendengar perkataan-Mu Bapa yang baik, untuk kami lakukan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami masuki hari yang baru, kami berkati seluruh jemaat-Mu
mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah, janda-janda lansia, jemaatmu dalam perlindunganmu semua, gada dan tongkatmu menyertai mereka ya Tuhan. Kami berkati orang tua kami, kaum keluarga kami, melihat anugerah Allah. Kami hanya bisa berdoa, kami berjauhan, tidak mudah untuk saling berkunjung dalam situasi ini. Tapi berkat Tuhan tercurah atas orang tua kami, kaum keluarga kami semua. Hamba berdoa memberkati setiap umatmu yang ikut doa pagi dengan kami secara live streaming. Mereka memberi waktu untuk mendengar firman-Mu, memberi waktu untuk bersekutu denganmu, menghabiskan kuota mereka untuk mengikuti doa secara live streaming. Tapi Tuhan mencurahkan berkat khusus-Mu. Setiap pergumulan-pergumulan kami dijawab oleh Tuhan. Sebab Kau hebat, sebab Engkau dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Allah. Haleluya, haleluya. Kami yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.